Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada podcast pertama kali ini kita kedatangan seorang tamu, yaitu boleh perkenalkan dulu siapa namanya? Oke, perkenalkan nama saya Daud Setiawan. Saya berasal dari Lembang, namun saya mempunyai pekerjaan itu di Banjaran. Oh, pekerjaan di Banjaran. Iya. Kalau boleh tahu ini pekerjaannya apa nih, Alhamdulillah, saya bukan pekerjaan sih sebenarnya. Itu tuh sebuah hobi, namun kata saya itu disebut menjadi pekerjaan gitu. Oh, begitu. Iya. Oke, jadi gini, sebelumnya tuh saya sempat dengar nih ya, Iya. tuh bisa atau menguasai gitu ya, bidang tentang audio. Kalau boleh tahu itu awal mulanya gimana sih, ya? Eh, jadi saya sih bahasa Sunda. Aman saja. Jatan abdi kepungkur. Nah abdi tiasa dina bidang audio gitu. Kapungkur teh alhamdulillah abdi nuju sekolah gitu ngawas di Banjaran di salah sahiji pondok pesantren di Kabupaten Bandung. Nah saya tuh jadi gimana ya, istilah nama nutur-nutur gitu kan, nutur-nutur tukang son. Oh. Nah, jadi saya itu sebenarnya dulu belum terjun ke dunia sound systemnya, tapi saya itu ikut-ikutan lah gitu. Seperti ya ngangkat speaker gitu. Jadi belum terjun ke dunia audionya gitu. Awal mulanya tuh kayak gitu berarti Iya, ya. awal mulanya mah. Nah, terus apa sih yang memotivasi AA untuk terjun di bidang ini, sedangkan kan orang lain tuh kebanyakan mereka lebih cenderung ingin di depannya gitu, kayak penyanyi atau dance cover gitu kan. Iya. Kalau saya itu kenapa milih di audio? Karena ya tadi yang saya bilang di awal. Jadi itu tuh bukan pekerjaan tapi itu hobi. Dari dulu juga sebenarnya saya itu bukan non resep gitu, saya resep di bagian audio nah gitu. Tapi saya itu lebih nikmat dari SD tuh jadi pendengar musik, tapi musiknya itu bukan kayak anak-anak sekarang gitu, pop Indonesiaan, Malaysiaan. Tapi Malaysia juga ada sih beberapa lagu lah yang saya juga suka gitu. Tapi dominan saya gitu paling suka itu di dangdut sama pop Sundaan. Nah jadi dari SD itu saya itu nggak suka audio sebenarnya, sukanya itu di bagian keseniannya. Cuman alhamdulillahnya itu saya waktu di pesantren saya dijalurkan lah, kalau dijalurkan mah kata guru saya itu sok ngilu ke anu. Nah dari sana saya jadi suka gitu. Oh, begitu ceritanya ya. Iya. Nah, tadi saya sempat dengar ya, AA kan bilang kalau AA dari lulusan pesantren ya. Iya, alhamdulillah. Tapi kok bisa ya ke arah audio gitu? Itu konsepnya gimana ya? Ya mungkin kan dari pesantren juga tidak semua menjamin keluar pesantren itu jadi ustadz gitu kan. Nah, mungkin ini salah satu jalan dari Allah gitu. Saya itu dijalankan atau dijalurkan ke jalan yang waktu dulu saya pernah dijalani di pesantren gitu. Oh, iya iya. Nah, ini ya. Terus untuk pengalamannya ya, kira-kira AA sejauh ini udah berapa kali ada proyek sih atau manggung gitu misalnya di bidang audio ini? Kalau manggung sih alhamdulillah ya, setiap acara hari besar peringatan Islam itu saya itu pasti keluar lah. Di pesantren juga sering saya masang gitu. Alhamdulillah juga udah banyak gitu proyek-proyek yang udah saya jalani. Kemarin juga alhamdulillah saya itu udah udah satu panggung gitu, pernah satu panggung sama TikToker sama YouTuber juga gitu. Seperti Mardita Rompet, Cetarsi. Terus baru-baru kemarin lah Syawal kemarin alhamdulillah saya udah
satu panggung gitu, satu panggung sama lagunya yang lagi viral sekarang ya, sama Teh Najwa Nadia gitu. Wah, luar biasa sekali ya pengalamannya, guys. Jadi ini memang spesialisasinya di bidang audio ya nih, guys. Alhamdulillah. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih ya, Ya. kira-kira nih keluh kesah apa yang biasanya hadapi di saat kondisi manggung atau ya lagi ada proyekan gitu? Paling keluh kesahnya itu pasti banyak ya. Paling saya ambil contoh gini ya Kang, dimana ada salah satu ya, ini bukan kutipan gitu, bukan kesemuanya tapi salah satu. Ada salah satu vendor ya, waktu itu saya main. Nah jadi dari awal itu saya itu gak kena komplain. Nah namun ada salah satu artis yang naik, nah terus ada masalah, tapi di dalam masalah itu sebenarnya gak ada yang salah. Jadi salah apa nggak salah ini? Ya salah, tapi bukan yang salah itu bukan pemain yang terlibat pada hari itu gitu. Oh gitu. Jadi ya. ada salah satu miskom lah, ada salah satu miskom. Nah terus si vendor itu tuh tiba-tiba nyalahin saya gitu. Namun saya itu ya kalau dikomplain mah saya juga insya Allah nerima gitu kalau saya salah. Nah jadi dari kejadian itu tuh bisa diambil beberapa motivasi. Jadi antara miskom terus antara mental gitu. Jadi ya begitulah pokoknya. Jadi apa ya, motivasi itu langsung ada gitu di waktu yang sekian menit gitu. Pokoknya itu berarti berdasarkan kisah nyata ya berarti ya? Iya, kisah nyata sekali itu kan. Aduh, luar biasa sekali. Ternyata ini kuat mental ya, tahan banting ini memang. Insya Allah saya tahan banting. Oh ya. Terus dia tadi nih sebetulnya saya lihat-lihat nih ya. Iya. Ini tuh ada Mustika Anggun Purnama Sound System. Ini tuh boleh dijelaskan nggak ini sebetulnya apa ya? Oh, ini tuh nama ya Kang, nama sebenarnya sound yang di Banjaran itu nggak open. Nggak open. Iya, karena sebenarnya soundnya itu rumahan, buat sound rumahan. Cuman ada tetangga-tetangga lah yang butuh, jadi selalu dadakan gitu beritahu nate. Terus kenapa dinamain Mustika Anggun Purnama? Nah, Mustika ini tuh, tapi maaf ya kepada viewer semua kalau semisalnya saya ada salah dalam pengertian gitu. Ya, Ini tuh diambil dari kata bahasa Sunda yang dulu gitu. Mustika itu suatu barang, mencerminkan suatu barang, dan anggun itu mencerminkan kelembutan atau kecantikan purnama yang bersinar di bulan purnama. Nah jadi kalau diartikan semuanya itu suatu barang yang hasilnya itu lembut atau cantik yang bersinar di bulan purnama, kurang lebih seperti itu Kang. Wah, mendalam sekali filosofinya ya Iya. teman-teman. Jadi ini kalau saya cari di sosial media kira-kira apa nih namanya? Oh, kalau di sosial media, kalau di Instagram ya Kang, di Instagram itu bukan Mustika Anggun Purnama. Kalau di Instagram itu namanya masih BPJS audio gitu. Karena dikasih nama BPJS itu ya yang ngasih acaranya itu selalu dadakan gitu Kang. Jadi satu hari mau ke acara ini baru ngabarin gitu. Jadi filosofinya itu ya jadi dadakan, terus harganya pengen murah gitu. Jadi dikasih nama BPJS, tapi nanti bakal saya ganti ya dengan ini Mustika Anggun Purnama. Terus bisa dicek juga kalau di TikTok itu bukan nama soundnya tapi nama saya gitu Kang. Iya. Namanya itu Daswan_official. Berarti untuk orang-orang yang tiba-tiba pengen ada acara gitu ya, biasanya ngordernya ke sini gitu. Iya.
Ya itu juga dalam artian enggak semua gitu. Paling orang-orang dekat aja yang tahu gitu, yang udah pernah pakai jasa kita terus dia kepepet gitu. Pasti dia ngabarinnya ke saya gitu. Oh, luar biasa sekali pengalaman si A ini. Oke guys, kira-kira ada yang mau disampaikan nggak untuk pada viewers kita nih tentang motivasi apa sih yang bisa AA sampaikan terkait pekerjaan AA sekarang? Mungkin motivasi dari saya mah gini ya Kang, jadilah santri tanpa peci, kiai tanpa sorban, haji tanpa gelar, dan dai tanpa mimbar. Biar kita sadar apa arti hikmah dari perang Badar. Karena saya setuna Allah tenyin hiji, tapi Allah di tengah hiji. Mungkin itu aja sih Kang. Subhanallah, luar biasa sekali. Ternyata kata-kata dari AA ini. Ya mungkin sekian untuk podcast kali ini dan terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.